Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Yoki Oktorian Soekardi, Eskom MAB, dosen di program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Wanita Internasional. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan pelaksanaan pengajaran saya untuk mata kuliah Digital Business Model dengan kode mata kuliah AB1338 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang model bisnis digital, teknologi pendukung, dan strategi pengembangannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha modern. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen 2025 dengan fokus pada unsur delivery, interaction, dan assessment DIA. Deskripsi mata kuliah dan juga tujuan pembelajaran serta capaian pembelajarannya. Mata kuliah Digital Business Model ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merancang model bisnis digital yang inovatif. Berdasarkan RPS, rencana pembelajaran semester, terdapat beberapa sub CPMK yang menjadi fokus. Yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan dan mendefinisikan minimal 5 jenis model bisnis digital. Salah satunya e-commerce, software as a service, premium, subscription, dan marketplace. Kemudian deskripsi mata kuliah dan tujuan pembelajaran serta capaian mata kuliahnya. Jadi mata kuliah Digital Business Model ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merancang model bisnis digital yang inovatif. Berdasarkan RPS, rencana pembelajaran semester, terdapat beberapa sub CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi fokus dalam mata kuliah ini. Yang pertama, sub CPMK 1.1, mahasiswa mampu menyebutkan dan mendefinisikan minimal 5 jenis model bisnis digital, yaitu e-commerce, software as a service, premium, subscription, dan marketplace. Kemudian sub CPMK 2.1, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana teknologi cloud mendukung operasional model bisnis digital. Sub CPMK 3.2, mahasiswa mampu menyusun analisis SWOT berdasarkan data dan memberikan rekomendasi strategis. Sub CPMK 5.1, mahasiswa mampu merancang konsep model bisnis digital inovatif berdasarkan kebutuhan pasar. Terkait pembelajaran, saya merancang pembelajaran dengan pendekatan project based learning dan collaborative learning seperti tercantum dalam RPS untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan dalam proyek nyata. Jadi materi pengajaran mencakup teori bisnis digital, teknologi pendukung seperti cloud computing, dan analisis strategi dengan referensi utama dari metode pengajaran dan media pembelajaran. Saya menggunakan kombinasi metode pengajaran tatap muka dan daring melalui e-learning Universitas Wanita Internasional. Untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran, ini pendekatan yang saya lakukan yaitu dengan DIY delivery. Saya menyampaikan materi melalui presentasi aktif menggunakan slide PowerPoint dan juga video case study tentang model bisnis digital. Untuk assessment, dalam sesi daring, saya tuh menggunakan LMS yang digunakan yaitu e-learning IU. Nah, jadi ini untuk mendorong mahasiswa berbagi ide tentang tren bisnis seperti penggunaan AI dalam e-commerce. Saya juga memberikan umpan balik untuk asesmen ini langsung secara presentasi kelompok dengan fokus pada penguatan analisis strategi mereka. Untuk asesmen, mahasiswa sudah melakukan small group discussion dan juga membentuk role playing pada saat interaction. Kemudian untuk asesmennya saya memberikan umpan balik langsung ketika mereka menjelaskan hasil diskusinya selama presentasi kelompok dengan fokus penguatan analisis strategi mereka. Sistem penilaian yang dilakukan, absensi itu 10%, partisipasi aktif di perkuliahan ataupun forum diskusi 10%, tugas itu 20%, ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester itu 30% juga Jadi UTS yang dilakukan itu berupa esai analisis tentang model bisnis digital, sedangkan UAS itu mencakup
presentasi proyek prototyping model bisnis, ya. Kriteria penilaian meliputi relevansi dengan sub CPMK, kedalaman analitis, dan kreativitas solusi. Untuk hasil, penilaian ini memastikan mahasiswa mencapai sub CPMK yang ditargetkan. Rata-rata nilai akhir mahasiswa adalah 82/100 dengan 90% mahasiswa memenuhi syarat kehadiran untuk mengikuti UTS dan UAS. Proyek prototype menunjukkan inovasi seperti rancangan aplikasi berbasis software as a service untuk UMKM lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, selamat datang di perkuliahan Digital Business Model. Ya, jadi di perkuliahan saya ini sudah memasuki pertemuan keempat. Ya, untuk absen kalian bisa kunjungi di Si Akad ya. Untuk melakukan absen sudah saya buka absennya. Jadi setelah perkuliahan selesai silakan isi absen dan dalam waktu 15 menit saya akan tutup absennya. Jadi bagi yang sudah hadir di pertemuan hari ini, silahkan buka Si Akad untuk mengisi absen. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang premium dan subscription sebuah aplikasi gitu ya. Bagaimana kita membuat layanan aplikasi berbayar dan premium, dan itu manfaatnya untuk apa gitu, seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahannya, alangkah baiknya mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita membaca doa, kita mulai. Oke, membaca doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan 4 ya, saya akan mengulas nih materi minggu lalu, yaitu materi pertemuan ke-3 ya, materi terkait model-model e-bisnis ya, salah satunya ada e-commerce. Nah, di sini saya pengen bertanya ke kalian, ada yang tahu nggak e-commerce itu apa? Silahkan angkat tangan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Frelidia Legiana Dirao. E-commerce merupakan suatu platform digital di mana dia menghubungkan antara penjual dan pembeli. Di dalamnya kita bisa melakukan untuk penjual bisa upload produk, dan untuk pembeli bisa melihat-lihat produk, dan juga di sana kita bisa melakukan transaksi online untuk pembelian produk. Sekian. Oke, tadi jawaban dari Lydia sudah sangat bagus ya. Dan juga ada pertanyaan berikutnya dari Bapak. Boleh kalian, yang kalian ketahui, sebutkan beberapa e-commerce yang kalian ketahui. Silakan, yang ingin menjawab angkat tangan. Oke, silakan, itu yang pertama kali angkat tangan. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aryadi. Untuk jawaban dari e-commerce tadi, ada Shopee, Lazada, Laku-Laku, sama TikTok Shop, Tokopedia. Oke Pak, terima kasih. Oke, tadi yang sudah dijawab oleh Aryadi yaitu beberapa e-commerce ya yang emang sudah beroperasi di Indonesia. Dan juga e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. E-bisnis itu banyak ya, bukan hanya e-commerce. Dan di pertemuan 4 ini kita akan ada ya, dalam e-bisnis itu ada e-music, ada e-video, dan hal-hal lain. Dan juga di situ ada ya, dalam membuat sebuah model bisnis digital bisnis model, itu kita membuat fitur yang emang memungkinkan pengguna untuk bisa menggunakan layanan lebih lengkap bagi mereka mengekspor layanan yang diberikan ya. Contohnya ada Spotify ya, dia tuh ada layanan ya, ketika mau premium dia tidak harus lagi melihat iklan gitu, dan penggunanya itu berlangganan sehingga dia bisa sepuasnya memilih sebuah lagu. Nah, di pertemuan 4 ini kita akan membahas materi tersebut. Nah, Bapak akan meng-highlight lagi ya beberapa pertemuan, dan pertemuan materi yang sudah Bapak jelaskan itu bisa kalian akses di e-learning kalian masing-masing yang sudah join. Di pertemuan awal kita sudah menjelaskan awal perkembangan e-bisnis ya. Kemudian di pertemuan kedua itu e-bisnis, e-commerce, dan evolusi e-bisnis. Di pertemuan ketiga
ini mengenai model-model e-bisnis ya, termasuk framework e-commerce-nya ya, yang tadi sudah kalian pahami, kalian sudah bisa menjelaskan itu apa e-commerce dan contoh-contohnya seperti apa, seperti itu. Dan di pertemuan keempat, kita akan membahas materi terkait bisnis premium dan subscription ya. Jadi materi ini membahas model bisnis premium dan subscription seperti itu. Oke. Di pertemuan hari ini ya, capaian pembelajaran pertemuan keempat, model bisnis premium dan subscription ini kalian bisa memahami dan bisa menjelaskan bagaimana model bisnis premium dan subscription itu berjalan. Dan untuk kedepannya juga kalian bisa memahami bagaimana membuat model bisnis yang bisa memonetisasi ya apa yang sudah kalian buat, dan bagaimana skema supaya pelanggan itu bisa menikmati produk kalian secara gratis, tapi di kemudian hari bisa create revenue dari beberapa pengguna loyal yang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi. Karena saya tahu bahwa pada saat membuat sebuah aplikasi itu membutuhkan yang namanya biaya produksi atau biaya yang emang harus dijalankan supaya sustain usaha tersebut. Maka itu model premium dan subscription ini merupakan pilihan untuk kalian mengembangkan sebuah model bisnis digital ke depannya. Nah, jadi itu capaiannya, kalian bisa memahami, bisa menjelaskan, dan juga nanti kalian berdiskusi sharing bagaimana membuat sebuah model bisnis yang kedepannya itu bisa lebih meng-create revenue dan bisa menghasilkan pendapatan. Salah satunya model bisnis premium dan subscription. Bapak akan memperlihatkan materinya ya, dan juga nanti kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok membuat sebuah group discussion ya. Group discussion untuk mengevaluasi dan menganalisis video yang nanti akan Bapak tampilkan dan berikan ke kalian untuk diskusi bagaimana nih terkait bisnis premium dan subscription seperti ini ya. Ketika kalian menggunakan Canva itu ada fitur yang gratis, tapi ketika ada aset-aset yang ketika kalian ingin gunakan itu harus berbayar gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau kalian pengguna gratis itu ketika membutuhkan satu fitur atau aset yang berbayar, kalian harus mengeluarkan sejumlah uang dan mengambil akun atau membeli akun premium tersebut seperti itu. Dan juga layanan dasar gratis ini ya, jadi pengguna itu bisa menggunakan dan mengakses secara gratis ya, tanpa biaya gitu, berfungsi sebagai pengait menarik pengguna luas gitu ya, pengguna luas untuk nanti ketika mereka sudah nyaman menggunakan aplikasinya, mau tidak mau mereka rela untuk membeli akun premium gitu ya, aplikasi tersebut gitu ya. Dan fitur lanjutan berbayar ya. Jadi misalnya gini ya, fitur lanjutan berbayar itu seperti fungsionalitas tambahan. Contohnya, kalian tuh dikasih free gratis ketika menggunakan Google Drive ya. Dia dibatasi 15 GB untuk menyimpan file-file kalian. Tetapi ketika kalian pengen menggunakannya lebih dari 15 GB, maka kalian mengharuskan bayar biaya lebih, biaya premium gitu ya. Misalnya 30 GB, maka dari itu itu merupakan ya model bisnis premium dan subscription. Jadi ketika kalian itu bisa menggunakan aplikasi atau penyedia layanan itu secara gratis, tapi dengan satu syarat tertentu, jika kalau ingin kalian lebih menambah fitur harus berbayar. Contohnya Google Drive, nanti kalau mau nambah misalnya dari 15 GB storage-nya, maka harus berbayar gitu ya. Mensubscription layanan untuk penyimpanan data tambahan seperti itu. Nah, dan juga definisi model subscription ini ya mengharuskan pengguna mengeluarkan biaya layanan fitur pembayaran berulang dan teratur ya. Misalnya seperti ini. Kalian mau menggunakan, misalnya yang kalian hobi edit video menggunakan CapCut ya, pasti ada di situ tuh subscription premium user. Ketika kalian berlangganan sebulan, harganya itu misalnya 100.000 lebih ya. Tapi ketika berlangganan setahun, maka itu akan lebih murah dihitung jika per bulan mengambilnya. Nah, contohnya seperti itu. Dan juga pembayarannya akses penuh secara layanan yang nanti kalian ambil setahun atau berapa lama seperti itu. Dan pendekatan jangka panjang juga ya, fokus pada nilai dan retensi pelanggan. Bayangkan gini ya, kenapa ada skema pembayaran
sebulan, 6 bulan, subscription sebulan, 6 bulan, setahun. Kalau sebulan itu kemungkinan pengguna itu kan sudah memakai layanan sebulan, dan mereka itu jika tidak suka, ya dia tidak akan memperpanjang. Tapi kalau dia sudah terlanjur beli yang setahun, mau tidak mau dia pasti sudah si pihak yang membuat aplikasi tersebut atau model bisnis tersebut sudah mendapatkan uang dari pelanggan yang emang jangka waktunya udah setahun. Jadi dia akan mendapatkan penghasilan lebih banyak walaupun memberikan diskon gitu. Jadi untuk mengurangi retensi, setidaknya dia sudah bayar setahun, mau tidak mau pasti menggunakan gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, cara kerja model premium ini ya, akuisisi pengguna gratis ya. Jadi tujuannya ini pengguna tertarik dengan versi gratis tanpa batasan waktu, memungkinkan mereka merasakan dari nilai produk tersebut. Supaya suka dulu ya, dikasih gratis ya. Kadang ketika kalian sudah suka, nyaman menggunakan aplikasi ini, terus tiba-tiba keluar pop-up bahwa jika pengen menggunakan aplikasi dengan fitur lebih atau fitur lengkap, maka harus berbayar. Mau tidak mau, kalau kalian sudah nyaman dan suka, kalian akan rela membayar. Biasanya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu ya, model bisnis premium. Oke. Dan juga cara kerja model subscription ini sudah saya share di e-learning, bisa kalian lihat, dan ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kelebihannya itu akuisisi pengguna cepat, peningkatan brand awareness, pengumpulan data pengguna ya. Dan juga kekurangannya itu tingkat konversinya rendah ya. Terus biaya operasionalnya tinggi dan keseimbangan fitur ya. Kelebihan model subscription ini pendapatan stabil dan produktif karena kan harus berlangganan gitu ya. Setahun, sebulan, setengah tahun gitu, loyalitas pelanggan, dan juga pengembangan produk berkelanjutan ya. Kekurangannya hambatan masuk tinggi, resiko churn. Nah, churn ini pelanggan dapat membatalkan langganan jika mereka merasa nilai tidak sesuai dengan biaya dan juga menemukan alternatif lain ya. Kemudian investasi pemasaran awal ya, seperti itu. Nah, oke, untuk materinya terkait model bisnis premium dan subscription ini sudah dijelaskan. Nanti ada satu case video, sebetulnya ini lebih ke salah satu model bisnis ya, lebih ke bisnis musik ya. Nanti bisa kalian diskusi, videonya saya akan share ya, bagaimana. Dan kalian saya minta untuk membuat kelompok. Jadi membuat small group discussion untuk membedah apa nih sebenarnya yang disampaikan dari video ini. Terkait model bisnis premium dan subscription, tadi sudah Bapak jelaskan ya, PPT-nya ya, materinya lewat PowerPoint. Sekarang kita akan adakan small group discussion untuk kalian semua. Dan juga nanti kalian memposisikan kalian tuh role play terkait misalnya di industri model bisnis seperti Spotify ini. Jadi nanti ada yang berperan sebagai pengelola Spotify-nya atau dari pihak perusahaan Spotify-nya terkait perkembangan layanan. Dan juga nanti ada yang memposisikan sebagai penikmat musiknya. Dan juga nanti ada yang membuat role play juga sebagai orang yang aktif membuat produk-produk digital seperti musik atau seorang podcaster seperti itu. Dan juga nanti kalian di sana berdiskusi bagaimana pengembangan terkait model bisnis premium dan subscription yang diberikan oleh Spotify seperti itu. Terkait menurut kalian adanya Spotify ini membantu nggak dari pihak misalnya penikmat musik, dan juga nanti ada dari pihak misalnya pencipta lagu. Subscription ini membantu nggak? Kiranya dari pihak Spotify ini apa yang akan dikembangkan dan ide-idenya bisa juga didapatkan kan dari penikmat musik ataupun dari pencipta lagu atau pencipta hak kekayaan intelektual terkait di industri musik seperti itu. Oke, nah sebelum itu kalian harus memahami juga, dan juga ada video yang nanti kalian diskusikan ya. Ini salah satu video terkait Spotify Unwrapped, the issue with the business model. Jadi bisnis model Spotify ini sebetulnya bagus, membantu, atau emang bisa diterima nggak di para penikmat musik seperti itu. Oke, silakan kita mulai, untuk kalian simak dan tonton videonya. Oke.
digital player to truly revolutionize the music industry was Apple, the iPod, and iTunes. Launched back in 2001, the iTunes model truly shook up the music industry, replacing physical purchases with digital downloads, breaking up the album and offering an a la carte musical experience. However, with the new entry of iTunes and MP3 players, the market for stolen downloads also ramped up, with millions choosing to illegally download songs for the first time. Dari video yang tadi sudah kalian tonton, secara garis besar kita akan mendiskusikan terkait kan tadi kita lihat ya di video tersebut bahwa user dari Spotify itu terus meningkat dari perubahan penggunaan dan menikmati musik yang sebelumnya kita download di internet dan sekarang udah ada aplikasi streaming musik dan itu ada model bisnis premium dan subscription-nya. Nah, kalian sebetulnya dan ini kan video dalam perspektif secara global dan luar, tapi secara lokal Indonesia ini kan kita harus mengetahui nih. Jadi nanti terkait video dan juga tadi sudah saya sampaikan, kalian diskusikan dan membentuk role play. Jadi tiap mahasiswa membentuk role play, ada satu yang menjadi pengelola Spotify dalam mengembangkan suatu model bisnisnya, ada satu sebagai penikmat musik, dan ada satu lagi yang emang dia aktif di industri musik sebagai pencipta lagu, sebagai podcaster, dan dibentuk sebuah kelompok dan kita diskusi apa yang tadi sudah ditonton dan sudah penjelasan dari saya itu sebetulnya terkait model bisnis premium dan subscription ini diterima nggak oleh seorang pencipta musik ya yang bekerja di industri kreatif dan juga si pendengar musik, dan juga dari pihak Spotify-nya itu bagaimana. Premium ini sebetulnya adalah langkah besar untuk pengembangan aplikasi model bisnisnya atau bagaimana seperti itu. Oke, silahkan untuk berkelompok dan membentuk sindikat untuk small group discussion dan berperan sebagai role play seperti itu. Silahkan. Oke, kita sudah melaksanakan diskusi ya, semua grup diskusi, dan sudah menentukan role play kalian masing-masing ya. Jadi di sini berperan sebagai penikmat musik ya. Di sini sebagai kreator musik ya atau musisi yang emang bergerak di industri kreatif yang menghasilkan sebuah musik, dan ini dari Spotify-nya. Nanti kalian di sini diskusi berperan untuk saling melemparkan ide masing-masing terkait perkembangan model bisnis Spotify. Jadi lebih ke diskusi saling mengembangkan model bisnisnya masing-masing. Jadi kan ini dari penikmat musik sekiranya apa yang perlu ditingkatkan ke Spotify ya. Terus dari kreator musiknya kiranya apa. Jadi silahkan kalian diskusikan dan sampai ke tahap saling melemparkan ide dan masing-masing. Seperti itu sih role play. Oke, silahkan. Oke, tadi kalian sudah diskusi ya terkait role play kalian masing-masing ya. Dan juga untuk tiap role play untuk mempresentasikan apa hasil diskusinya dan pendapat dan opininya masing-masing. Silahkan. Baik, saya Sauki mewakili role play penikmat musik. Dari hasil diskusi kami ada beberapa usulan kepada pihak Spotify, yakni yang pertama itu bisa diperbanyak lagi dari lagu-lagu lawas gitu ya. Yang mana kalau lagu-lagu lawas itu nanti kan bisa menarik konsumen yang usianya di atas mungkin. Dan juga kami berdiskusi bagaimana jika Spotify ini mengembangkan fitur VR gitu. Bagaimana kita bisa menonton konser di rumah, tapi suasananya seperti di tempat konser asli seperti itu. Oke, terima kasih dari role play penikmat musik ya. Jadi ada beberapa hal yang emang bisa ditingkatkan oleh Spotify dan untuk memperluas juga bagaimana dominasi dia sebagai penyedia musik streaming, dan juga itu akan meningkatkan user terkait user premium yang emang penikmat musik lawas dan juga yang hobi nonton konser. Oke, terima kasih dari role play penikmat musik. Oke, selanjutnya dari role play kreator yang sebagai pencipta musik ya, yang emang dia aktif mengupload dan mendistribusikan lagunya untuk dinikmati oleh penikmat musik.
tapi dia itu sebagai kreator di Spotify-nya. Silahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Astia Amalia, perwakilan dari Role Player Music Creator. Jadi yang pertama itu kami sebagai musisi itu berharap kepada penikmat musik tidak membandingkan hasil karya kami. Semisal kami sudah merilis musik menjadi sebuah lagu, lalu ada yang mengcover. Nah, pasti kan ciri khasnya itu berbeda. Kami berharap tuh tidak dibandingkan gitu, karena setiap orang tuh memiliki ciri khas masing-masing. Dan kami berharap tuh jika misalkan ada kritikan atau masukan atau kekurangan dari kami, kalian bisa memberikan masukan dengan baik, tidak dengan menghujat. Segitu saja. Terima kasih. Tadi jawaban dari role musik kreator ini memiliki kekurangan yang emang musiknya itu tidak layak untuk dinikmati seperti itu. Dan juga nah bagaimana juga ini dari pihak nanti Spotify untuk menangani hal-hal apakah boleh nggak ini upload yang cover, regulasinya bagaimana, dan juga apa yang menjadi pembeda hal tersebut gitu. Jadi ada beberapa hal yang emang ini saling berkaitan semuanya ya, penikmat musik kreator dan Spotify untuk menjembatani beberapa hal, keluhan dan kekurangannya dari masing-masing seperti itu. Oke, silakan untuk kelompok role play Spotify, pengelola Spotify dan dari pihak aplikasi Spotify untuk memberikan pendapatnya. Dari tadi udah ada inputan dari role play penikmat musik kreator. Silahkan. Permisi, izin memperkenalkan diri. Saya Pauji dari perwakilan penyedia pengguna aplikasi yaitu Spotify, yang dimana pengguna ini menginginkan sebuah isu yang dimana kita kekurangan dari koleksi-koleksi musik. Kita sendiri dari penyedia pengguna aplikasi menginginkan hal tersebut, cuman kita sendiri masih ragu dalam apakah keabsahan dari hak cipta musik tersebut masih ada atau enggak. Kebetulan kan dari pemusisi kreator itu kebanyakan yang lawas udah meninggal atau tidak ada, sehingga hak ciptanya atau itu belum ada, sehingga kami inginkan untuk pengguna memaksimalkan musik-musik yang sudah kami sediakan sehingga dapat pengguna nikmati dari pembayaran yang ada di aplikasi. Untuk kritik dan sarannya kami masuki sehingga kami dapat lebih baik dalam penggunaan penyedia aplikasi ini. Dan jawaban dari musisi kreator yang menginginkan itu cover-cover atau musik yang dimana fee tersebut masuk kepada cover-cover, kami sendiri sudah memaksimalkan tim pemberantas untuk monetisasi AI atau seperti cover-cover itu kita udah blocking atau sehingga maksimal dapat memanfaatkan fee kompensasi kepada pemusik tersebut. Terima kasih semua atas diskusinya. Kita kembali ke posisi semula ya. Jadi sudah tidak role play lagi, kembali seperti semula. Sebelum perkuliahan kita akhiri ya, tadi kalian sudah berdiskusi, membentuk sebuah role play ya. Masing-masing ada yang sebagai musik kreator, penikmat musik, dan juga dari pihak Spotify. Nah, ini ada asesmen untuk kalian dan ditugaskan untuk kalian tugas, dan nanti dikumpulkan di di pertemuan berikutnya ya. Tugasnya itu kalian menganalisis model bisnis premium dan subscription. Jadi kalian analisis bagaimana Spotify ini model bisnisnya bagaimana dan apa kekurangannya dari pihak dari masing-masing, dan secara mendalam lagi. Tadi kan kalian sudah mendapatkan inputan dari masing-masing role play, itu bisa kalian kembangkan lagi analisisnya lebih mendalam. Untuk tugas kuliah yang menganalisis model bisnis premium dan subscription, silakan kalian cek e-learningnya masing-masing apakah sudah muncul tugas yang saya berikan. Untuk dilihat instruksinya terdapat ada di e-learning. Maka dari itu tugasnya jangan lupa kalian kerjakan, dan di pertemuan berikutnya kita ada materi baru lagi ya terkait lanjutan dari model digital business model ini, materi kelima itu ya. Dan juga untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dan refleksi melalui pendekatan pengajaran ini, saya berhasil menciptakan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan industri digital saat ini.
Mahasiswa tidak hanya memahami teori model bisnis digital, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam proyek nyata. Sebagai dosen, saya terus berupaya meningkatkan metode pengajaran dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan umpan balik mahasiswa. Video ini mencerminkan komitmen saya terhadap Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan saya berharap video ini memenuhi standar penilaian Serdos 2025. Terima kasih.